dan dari bercampur dengan orang-orang hina. Dalam bercampur dengan mereka ada kerusakan fatal dan bahaya yang besar. Yang keenam, manfaat ujlah, tenang untuk beribadah, berzikir, serta berketetapan hati untuk bertakwa. Tidak ragu lagi bahwa seorang hamba jika sendirian saya akan tenang untuk beribadah kepada Tuhannya dan bisa berkonsentrasi dengan seluruh anggota badan dan hatinya. Karena sedikit orang yang membuatnya lalai dari ibadah. Yang ketujuh, merasakan manisnya taat dan mendapatkan rasa lezat dalam bermunajat. Yang kedelapan, ketenangan hati dan badan. Karena dalam bergaul dengan banyak orang terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan hati menjadi letih karena mementingkan urusan mereka. Badan juga merasa letih karena menuruti tujuan dan maksud mereka, walaupun hal itu mengandung pahala. Sebab terkadang dia kehilangan sesuatu yang lebih besar dan lebih penting darinya, yaitu menyatukan hati dan hadirat Tuhan. Yang kesembilan, menjaga diri dan agamanya dari pertentangan dan permusuhan karena pergaulan. Nafsu cenderung untuk mencintai dan tenggelam dalam cintanya, yaitu ketika nafsu bergaul dengan ahli dunia dan para pialangnya. Yang ke-10, mendapat keteguhan hati yang disebabkan oleh tafakur dan iktibar, mengambil pelajaran. Itulah dia manfaat ujlah. Kemudian berikutnya Syekh Abu Darda, semoga Allah merahmati dan ridhonya, berkata, ibadah yang paling mulia adalah tafakur, karena dengannya disampaikan kepada esensi segala sesuatu dan dapat membedakan antara yang pahak dan yang batin. Bisa mengetahui bahaya-bahaya nafsu yang bersembunyi dengan segala tipu dayanya serta tipu daya dunia. Dengan tafakur bisa mengenali berbagai trik dalam menjaga dan membersihkan hati. Kita tahu, ya, kalau kita tafakur kita tahu bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana cara mengendalikan hati, bagaimana cara menjaga hati. Musuh-musuh hati kita tahu dengan tafakur. Dan berikutnya Hasan semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Tafakur adalah cermin yang memisahkan kebaikanmu dari kejelekanmu, yang bisa melihat baik atau buruk. Tafakur bisa dipakai untuk memandang keagungan dan kemuliaan Allah dengan menunjukkan ayat-ayat dan ciptaannya. Tafakur juga bisa dipakai untuk memandang nikmat iman Allah yang nampak dan tersembunyi. Dengan cermin itu seorang bisa memperoleh ide-ide manfaat cemerlang. Cermin itu bisa menghilangkan penyakit hati dan beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Yang terakhir, Syekh Sa'ad bin Abdullah At-Tustari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin. Kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam, Bu. Dan dengan itu tidak tercapai derajat wali, yang di samping melakukan semua kewajiban-kewajiban agama. Apa itu? Lapar, diam, menyendiri, bangun malam. Itulah kebaikan itu. Ya. Nah, jadi satu lagi, tadi seperti kan ada dua itu kan ujlah kan. Yang pertama ujlah mengasihkan diri. Terus yang kedua ujlah dengan hati saja. Kita bisa seperti kayak ini. Kita berusaha seperti kayak Rabi'atul Adawiyah dengan hati. Paham gini Bu, perhatikan Bu. Kalau kita begini, ya kan, duduk begini. Nah, hati itu zikir. Tapi mata kita, telinga kita tetap kita mendengar ustaz. Itu cara belajarnya. Nah, hati. Saya gini juga. Cara riadohnya, cara latihannya. Setiap saya kerja ke kampus, mengajar, kemanapun kalau saya ceramah naik kereta, saya selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya selalu selawat. Itu kan zikir juga itu kan. Nah, itu riadohnya. Kalau ingin seperti kayak Rabi'atul Adawiyah, itu latihannya itu. Kalau kita duduk sama kawan-kawan kita, dan mulai bicara, engkau kemana? Juga usahakan hati terus ingat kepada Allah. Allah, kamu kemana kamu? Allah, kamu sana Allah. Oh iya Allah. Gitu. Itu cara riadohnya, cara latihannya. Karena semuanya itu mesti latihan, ya kan? Maradona itu Maradona, pemain sepak bola yang terkenal, ya kan harus banyak latihan sehingga dia bisa terkenal, bisa pintar. Kita tidak begitu Bu. Kalau mau seperti Rabi'atul Adawiyah, dia ujlah dengan hati saja, tapi badan bergaul dengan manusia. Itulah dia latihannya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi kalau imannya kembali lagi Bu, kalau
ngaji seperti ini manfaat pada hati. Ini makanan hati, makanan hati yang paling bergizi. Bu, oh bu, majelis taklim ini bu, makanan hati yang sangat bergizi. Ya, hati. Jangan badan aja dikasih makanan nasi, ikan panggang, kentaki, ayam segala macam. Jangan, ya. Harus lebih fokus untuk memberikan gizi pada hati. Karena itu sumber keselamatan kita, Bu. Karena itu sumber dari ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena itu sumber dari kegembiraan, ketenangan, kedamaian hati. Ya Bu ya. Hati. Nah, ini kata Imam, yang dapat bermanfaat pada hati ialah sesuatu yang berupa ujlah mengasingkan diri. Sangat bermanfaat pada hati. Sangat ampuh, sangat bagus, sangat baik untuk mengobati penyakit hati. Di mana dengannya hamba Allah boleh masuk dalam keluasan berpikir. Dengan ujlah kita bisa bertafakur, kita bisa merenung, ya, sehingga kita kenal siapa diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Betul Ustaz? Betul Pak Haji? Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Masya Allah. Kalau nggak tafakur, mana bisa kita kenal diri kita dalam Tuhan kita? Ya Bu ya? Oke. Ada yang perlu diskusikan? Silakan. Ya Alhamdulillah. Gimana Pak Haji? Ujlah, pintar. Iya. Iya. Kayak di Babu Salam sana ya. Oh tarekat dia pintar. Iya. Iya, Masya Allah, terima kasih Pak ya, semoga Allah sebaikkan Pak Ustaz. Ujlah kita buat sendiri di rumah. Ambil kelambu supaya nggak gigit nyamuk. Jangan tidur Pak Haji, jangan digodain setan ya. Ya. Kalau kita punya ilmunya tidak apa-apa. Inilah ilmunya nih, hakikat ini. Tapi kalau nggak punya ilmunya, inilah tadi kata Imam. Nah, ini masuk ya nih. Di dalam berujlah halaman 2. Di dalam berujlah adalah seorang mewaspadai terhadap musuh yang 4. Hati-hati. Dunia, syaitan, nafsu, hawa. Alhamdulillah kita sudah ada ilmunya. Nggak apa-apa buat sendiri di rumah. Bagus sekali Pak. Kemudian datang yang lain ikut, nggak apa-apa. Kita membuat kebaikan, kita mendapat pahala. Barang siapa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ada lagi? Iya, silakan. Iya. Bagus sekali Pak. Terima kasih Pak. Dia semoga Allah sebagai Pak Haji. Berarti tadi Pak Haji nggak tidur ya. Berarti nyimak tadi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Bukan saya senang ngisi tausiah di sini ya. Sebentar Pak Haji ya, saya mau sampaikan dulu. Besok juga saya ngisi perdana besok di Masjid Azizi di Pelambuyan Raya. Pelambuyan Raya di dekat apa ya? Simpang Mati Pintar Ustaz. Itu setiap minggu kedua ya. Pengajian ini juga alihkan. Tapi main pertama lah, mana tahu mau mengulang lagi kan, ikut ke sana. Ya gini juga dia pengajian kasih makanan seperti perdana. Kemarin dia pengurus pengajiannya
kewajiban saya menyampaikan, ya, mengajak supaya ayo selain di sini kita juga mengaji ke sana habis ba'da subuh. Ya, kembali tadi pertanyaan Pak Haji, 1000%, 1000% saya belum sanggup. Untuk apa tadi Bu? Hah? Oh pintar, 1000% Pak Haji, saya belum sanggup mati. Mati itu belum sanggup. Kenapa? Karena masih banyak dosa saya, amal saya masih banyak cacat yang perlu disempurnakan. Kemudian lebih banyak lagi dosa saya ketimbang kebaikan saya. Nah, salah sebutan saya itu, saya bacaan saya masih berantakan, masih ada menzalimi orang, menyakiti orang. Jadi itu perlu kita munculkan sikap seperti itu banyak-banyak. Agar apa? Ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya, agar kita nggak tergerak hati untuk merendahkan orang, untuk menyepelekan orang, untuk menganggap kita ini mulia, kita ini bersih, sehingga kita tawadhu rendah hati, dan akan kita termotivasi untuk berbanyak amal ibadah, untuk perbaiki amal ibadah. Kita nggak boleh tenang-tenang aja menganggap amal ibadah kita ini sudah baik. Itu kita nggak boleh. Allah tuh nggak suka. Ingat, Allah nggak suka kalau kita menganggap amal ibadah kita ini baik-baik saja. Allah tuh nggak suka kalau kita menganggap ini sudah pantas masuk surga. Itu Allah nggak suka. Kalau kita sudah pantas masuk surga, Allah nggak suka kalau kita menganggap kita ini sudah sempurna, sudah mulia. Itu Allah nggak suka. Kenapa? Kalau kita menganggap semua itu, kita nggak akan tergerak hati untuk perbaiki amal ibadah. Kita akan menganggap hina dina orang lagi. Kita akan menganggap mulia diri kita. Itulah nafsu itu tadi. Kita nggak mau banyak bertobat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Nabi istighfar 75 kali. Betul kan? 75 kali. Dua yang mengatakan 100 kali. Atau seperti kata Nabi, itu Nabi yang ada dosa, yang masum, yang suci. Ala ilaha illallah Pak Haji. Apalagi kita ini yang bukan Nabi. Masa kita nggak mau banyak minta ampun, istighfar? Masa kita tidak mau merasakan diri kita ini hina, dina, banyak maksiat, banyak dosa? Ya, apa nggak pantas yang mengatakan 1000% saya nggak sanggup untuk saat ini Pak Haji, tapi nggak tahu nanti. Karena merasa saat ini saya masih jauh dari kesempurnaan, masih belum layak untuk meninggal dan mempersembahkan amal saya yang banyak cacatnya, yang banyak rusaknya. Belum sanggup saya. Aman, pintar. Kaji kita ini kami pertama. Pintar naik kelas Haji. Masya Allah, naik kelas. Ingat hari kamu yang pertama. Hebat Pak Haji yang bertua. Berapa umur Pak Haji? Umurnya berapa? Allah Akbar, tabarakallah. Umur yang berkah 70 tahun. Tapi ingatannya, ya kan, semangatnya, imannya luar biasa. Masya Allah, perlu dicontoh. Tabarakallah. Semoga Allah berkahi. Amin. Ada lagi jam 6:35 masih bisa nyuci. Masih bisa nyuci. Saya salut dengan agen saya dicuci sama istri. Ya, silakan Ustaz. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Rabiatul Adawiyah, ya Allah, semoga Allah merahmatinya. Kita perlu istighfar yang kita. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz, semoga Allah merahmatikan Ustaz. Ini dalam kali ini kajinya, hikmahnya. Rabiatul Adawiyah, semoga Allah merahmati dan meridainya. Kita perlu istighfar atas istighfar yang kita ucapkan. Coba bayangkan itu. Kita udah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ampuni dosa kita. Nah, kita istighfar itu perlu kita istighfarkan lagi. Coba bayangkan itu. Dalam nggak kalimatnya itu? Dalam nggak hikmahnya itu? Dalam kan? Apa makna ucapan itu? Maknanya kadang
kita istighfar mohon ampun hanya di lisan, hanya sekedar saja, tidak diresapi, tidak dihayati. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Hati ingat anak, astagfirullahaladzim. Hati ingat bisnis, astagfirullahaladzim. Hati ingat suami. Betul? Nah, senyumkan ibu kan? Berarti betul. Jadi jangan begitu. Harus betul-betul. Astagfirullahaladzim. Timbulkan kesadaran dalam hati. Allah melihat kita, Allah menatap kita. Ketika kita istighfar, sadarkan bahwa turun rahmat Allah, turun ampunan Allah, dan kita berjanji tidak mengulangi perbuatan kita lagi. Kita berjanji tidak akan buat dosa lagi dan berniat dan meninggalkan maksiat yang pernah kita lakukan. Itu dia istighfar. Jadi jangan hanya lisan. Kalau tahap awal untuk orang awam nggak apa-apa, karena dia nggak paham. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dia sudah dapat pahala. Kita kan udah ngaji, kita kan udah tahu ilmunya, betul? Jangan lagi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha mengetahui. Masya Allah dalam kali itu kalimatnya. Baik, ada lagi. Saya jadi ingat menguji ya. Kita doa yang Bu ya. Saya juga menguji, enggak istri saya yang menguji. Saya jadi malu ya. Itu apa namanya? Campur juga bagi saya. Iya, Nabi itu dia tidak semuanya istrinya, iya kan Nabi kan. Apa yang dia bisa buat, Nabi dia buat, ya kan, membetuli sandalnya, memperbaiki bajunya Nabi. Perlu dicontoh juga nih Pak Haji. Jangan tentang apa, udah istrinya yang ngerjain. Jadi nah, Haji. Oh iya. Masalahnya istrinya enggak ada. Enggak, walaupun ada. Mau nyari istri. Insya Allah saya banyak stok. Makanya datang ke saya. Iya Bu, jujur saya nih. Istri saya itu tahu itu. Banyak kan yang minta, ya ibu-ibu yang janda, yang duda. Ya Ustaz, tolong carikan jodoh, Ya saya nggak tahu karena nggak minta ke saya. Kan udah ada satu kan, insya Allah. Itu barang siapa yang kita menjodohkan orang kan pahalanya besar ya. Kita dibuat masjid ya di surga kan. Kan yang saya semangat Bu untuk menjodohkan orang. Udah banyak yang saya jodohkan alhamdulillah. Ya, penarikannya ke jodoh kita ya. Ya nggak apa-apa ya. Kita doa ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa kafin nasiya. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah, dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat, dengan keberkahan kemuliaan Syaikhul Khatam Zainal dan ila anta subhanaka ya kuntu minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami, ampuni sebesar apapun kesalahan mereka, terima amal ibadah mereka, terima tobat mereka, kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami telah mendahului kami, jauhkan mereka dari siksa kubur, jadikan kuburan mereka taman-taman surga, tempatkan mereka di surga sebagai surga ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah, hamba-Mu yang banyak dosa ini ya Allah. Ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima tobat kami. Kasihanilah kami ya Allah.
Ya Allah, tolong ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu ya Allah, agar bisa selalu mengingat, agar bisa selalu berselamat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, jaga hati kami ya Allah, jaga hati kami ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Ya Allah, bila jemaah ini di antara kami dan di antara jemaah ini ada yang sakit, mohon beri kesembuhan pada penyakitnya. Bila di antara kami jemaah ini ada yang mendapat musibah, tolong angkat musibahnya ya Allah, ganti musibahnya